rakor penanganan pelanggaran yang kami selenggarakan ini bertujuan yang pertama untuk menggali masukan ya dari para pihak eksternal yang kami undang, dengan harapan nanti kita bisa menginventarisir ya persoalan-persoalan ke depan terkait penyelenggaraan pemilu, utama yang terkait dengan dugaan penanganan pelanggaran. Kemudian yang selanjutnya kami ini semacam memanaskan ya, pemanasan bahwa para pihak itu termasuk Bawaslu harus memahami tugas, kewenangan, dan kewajiban terkait dengan penanganan pelanggaran. Jadi nanti kalau ada dugaan pelanggaran, kami sudah paham apa menjadi tugas kami dan apa yang perlu dikolaborasikan, dikoordinasikan, atau dikomunikasikan. Demikian. Ada pihak eksternal ya 5 yang kami undang. Yang pertama kepolisian, yang kedua kejaksaan. Kalau kepolisian dan kejaksaan ini kan memang mitra Bawaslu dalam satu atap, yaitu Sentra Gakumdu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu. Kemudian yang ketiga BKD. BKD ini nanti terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran netralitas ASN ya. Karena memang kasus di 2020 pada saat pemilihan kepala daerah kemarin, Rembang termasuk tertinggi ya, ada 15 kasus dan yang terbukti ada 10. Dan yang keempat KPU Kabupaten Rembang itu juga mitra kami. Ini biar terkait dengan pelanggaran administrasi yang di situ menghasilkan rekomendasi dan sebagainya. Yang terakhir yang kelima Satpol PP. Satpol PP ini juga terkait dengan pelanggaran administrasi yang akrab buat kita, yaitu alat peraga kampanye. Karena harus berkolaborasi antara Satpol PP dan Bawaslu. Ya, kalau ditanya ada rakor PP kembali, pasti ada, karena tahapan itu yang cukup panjang ini sampai 2024 membutuhkan koordinasi atau komunikasi melalui forum-forum baik informal maupun formal ya. Forum formal kan biasanya diwujudkan dalam rapat koordinasi. Nah, nanti tindak lanjutnya tentunya dengan adanya DIM ini, daftar inventaris masalah yang kami himpun dari para pihak yang kami undang, nanti bisa dijadikan semacam semacam rambut buat pengawas pemilu, buat Bawaslu untuk penanganan dugaan-dugaan pelanggaran yang kemungkinan terjadi. Nah, nanti kita menekankan pada pencegahannya seperti apa. Seperti itu. Tadi kan disampaikan ada hoax di media media sosial itu kan nanti sulit dikendalikan. Nah, ini bagian dari upaya-upaya dalam rangka mencegah yang terjadinya pelanggaran. Terima kasih. Saya kira nanti ini ya, jadi dari KPU lebih mengharapkan bahwa untuk menghindari adanya sengketa dan pelanggaran, nanti dari Bawaslu itu lebih mengedepankan proses pencegahan. Dan sebenarnya di KPU sendiri ada mekanisme penanganan pelanggaran itu, yaitu melalui pengawasan internal, dan itu akan tetap kita lakukan. Yang kedua, tentu kita akan semakin mengintensifkan kerjasama dengan Bawaslu ya. Kita komunikasi dengan Bawaslu lebih kita utamakan. Prinsipnya bahwa sebelum terjadi pelanggaran itu nanti bagaimana kita bisa melakukan pencegahan sehingga pelanggaran itu tidak akan terjadi. Baik, dari Kejaksaan kami siap mendukung Bawaslu untuk penegakan hukum dalam hal pelanggaran-pelanggaran pemilu tahun 2024 secara proporsional dan profesional. Demikian. Harapan dari kami agar di Kabupaten Rembang tidak ada pelanggaran pemilu, baik itu money politik ataupun berita-berita hoax dan unsur-unsur SARA, untuk menjaga kestabilitasan kondusivitas Kabupaten Rembang ke depan. Baik, jadi dari Satpol PP setelah adanya rakor ini tentunya kami akan mempersiapkan Satpol PP sesuai dengan tugas pokok fungsi yang melekat di kami. Dalam hal ini adalah peran perlindungan masyarakat atau biasa dikenal Linmas yang ada di kami ini, baik kesiapan anggaran, kesiapan personil, dan kesiapan regulasi pendukung, sehingga dalam rangka mengawal atau memberikan tugas pokok fungsi kami pada saat pelaksanaan pemilu itu tidak akan terjadi satu kesalahan
tidak akan terjadi satu kelemahan dan sebisa mungkin kita menutup potensi-potensi permasalahan yang akan hadir pada saat pelaksanaan pemilu tersebut. Lalu tentunya kami juga akan berkoordinasi ya dengan pihak terkait yang lain, OPD yang terkait yang lain, karena kaitan dengan pelaksanaan pemilu itu tentunya tidak hanya di Satpol PP, tapi di dinas-dinas yang lain, yang manakala kita bisa bersinergi sebelumnya lebih awal, sehingga dalam pelaksanaannya nanti kita mengharapkan tidak adanya permasalahan. Kita minta supaya kita buat supaya pemilu itu berjalan aman, tertib dan lancar, sehingga kita dalam penyelenggaraan negara ini bisa menghasilkan kepuasan yang tinggi di masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi kami. Mungkin seperti itu.